Dek atau kakak gitu ya, boleh senang berorganisasi, tapi tidak lupa bahwa tugas utamanya kuliah, tugas utamanya belajar. Boleh ikut eskul 1 atau 2, tapi tidak lupa tugas utamanya adalah belajar. September itu sudah masuk misalnya ujian tengah semester gitu ya. Itu jangan sampai begitu kebablasan gitu. Lagi nonton? Sekalian yuk support dakwah ini dengan infak. Sedikit dari kita, besar manfaatnya. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Subhanallah, alhamdulillah, wa la ilaha illallah, Allahu akbar. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Alhamdulillah, senang sekali saya Wiwi Woro masih membersamai ayah dan mama hebat di program Smart Mom. Kali ini kita akan sharing sesuatu yang sangat berharga ya ayah bunda, buat modal atau investasi bagi orang tua, wabil khusus untuk anak-anak yang putra putri kita yang sedang menginjak masa remaja ya. Temanya adalah 12 skill atau keterampilan yang sebaiknya dimiliki oleh remaja untuk modal kesuksesan mereka di masa depan. Wah, ayah dan mama hebat, kalau bicara tentang remaja, kita mantan remaja ya, bener gak sih? Ya, gimana rasanya waktu itu ketika kita sudah peralihan, di masa peralihan remaja itu ya, masa peralihan dari anak-anak menuju dewasa. Wiwi, ini orang tua waktu itu sudah mulai memberikan tanggung jawab, benar. Apalagi sudah mulai dibimbing untuk bisa punya masa depan, punya cita-cita gitu ya. Dan sudah mulai diajak ngobrol, diajarin bagaimana ketika sudah punya cita-cita, step by stepnya untuk bisa dicapai. Ya, Masya Allah, betul. Jadi ayah dan mama hebat, jadi masa remaja adalah masa peralihan mulai dari anak-anak menuju dewasa. Masa saatnya kita berikan tanggung jawab gitu ya sebagai ayah dan bundanya begitu. Kemudian masa kita sudah mulai mengarahkan anak-anak untuk siap setiap saat mengambil keputusan, baik itu di lingkungan keluarga, lingkungan sekolah, bahkan circle-circle pertemanan gitu ya. Karena setiap keputusannya adalah sebenarnya mengambil resiko, seperti itu. Sehingga ayah dan mama hebat, ke depan kita akan mendiskusikan atau sharing tentang 12 keterampilan atau skill yang sebaiknya dimiliki anak-anak kita saat usia remaja. Bui, anak saya kan ada di pesantren. Oh, nggak apa-apa. Bui, anak saya kan sekolahnya sekolah full day atau bahkan sekolah negeri, nggak jadi masalah. Dimanapun putra putri ayah bunda bersekolah, begitu ya. Tetapi keterampilan ini kan bukan hanya dilatih saat di sekolah saja yang bisa dikawal oleh ayah dan mama hebat ya, tapi wabil khusus untuk orang tua yang menitipkan anak-anaknya di sekolah boarding itu bisa mulai dibantu ya. Misalnya anak saya ngambil eskul apa untuk melatih keterampilan apa gitu ya. Inilah 12 keterampilan ayah dan mama hebat yang mudah-mudahan menjadi modal dasar ya, kita membekali putra-putri kita yang menuju masa remaja. Sehingga insya Allah ke depan punya modal besar untuk bisa hidup mandiri. Kita awali dengan poin pertama adalah keterampilan berkomunikasi. Catat ayah dan mama hebat ya, ini sangat penting. Memiliki kompetensi atau keterampilan berkomunikasi. Apa sih artinya komunikasi? Secara umum adalah kemampuan untuk menyampaikan ide, gagasan gitu ya. Karena kalau anak remaja memiliki keterampilan komunikasi yang baik, dia akan menjadi pendengar yang baik. Wah ya, dimanapun, di sekolah, di kelas, saat dia belajar organisasi atau bahkan kuliah,
Anak-anak yang memiliki keterampilan berkomunikasi yang baik biasanya dia adalah penyimak yang baik. Ya, yang kedua biasanya apa? Memberikan respon terbaik di saat atau waktu yang tepat. Nah, kan nggak langsung jadi ya ayah dan mama hebat ya. Ini perlu dilatih. Dilatihnya di mana? Di rumah. Ya, sehingga ini akan mempengaruhi bagaimana pola parenting ayah dan mama hebat. Jadi kalau ada apa-apa, Dik, Umi ada rencana mau mengganti buffet misalnya yang untuk naruh itu tuh alat-alat gerabah. Ada ide enggak? Umi, aku cariin ya di Tokopedia begitu ya. Sekarang begitu banyak. Kenapa merekomendasikan itu? Karena ini kayaknya bahannya lebih baik, looknya lebih cantik gitu ya. Bahannya lebih hemat misalnya dan harganya bisa kompetitif. Nah, itu anak-anak perlu dilatih itu ya, ayah dan mama hebat, bagaimana berani mengungkapkan pendapat, bisa memberikan argumentasi begitu. Itu adalah cara melatih anak-anak kita memiliki keterampilan komunikasi. Yang kedua, ayah dan mama hebat perlu dibekali anak kita untuk bisa mengatur keuangan. Penting banget ya. Ini bukan hanya untuk anak perempuan, termasuk juga anak-anak remaja kita yang laki-laki. Oke, sekolah apalagi pasti mereka mengelola uang, bener gak sih? Uang jajan, uang transport gitu ya, uang untuk dititipin bayar SPP. Beri kesempatan itu ayah dan mama hebat. Nah, kamu harus bisa membedakan mana keinginan dan kebutuhan. Uang ini untuk transportasi, uang ini untuk jajan. Ya, diatur mangga, nanti setiap minggu misalnya dibikin laporannya ke bunda, ke umi, ke mama. Ya, dibantu. Kenapa ini over budget? Seperti itu. Sehingga ayah dan mama hebat kalau punya keterampilan ini adalah keterampilan hidup yang sangat penting. Insya Allah mereka terhindar dari lilitan hutang, ya kan? Mampu menentukan prioritas hidup begitu ya, mengesampingkan keinginan dan mendahulukan kebutuhan. Itu adalah karakter-karakter yang kita ingin titipkan ketika anak memiliki kompetensi atau keterampilan dalam mengatur keuangan. Wow. Kita akan bahas poin yang ketiga, yaitu mengelola waktu. Wah, ini teh gampang-gampang susah ya Bu Wiwi. Benar. Kenapa anak kita yang remaja yang sudah mulai tumbuh ya, rasa tanggung jawab, kemudian aware terhadap masa depan, harus punya keterampilan manajemen waktu yang baik. Agar apa? Agar kita bantu mereka bisa hidup seimbang. Dek, kakak, coba ya, mungkin anak-anak kita yang masih ya kelas-kelas awal ya di tingkat SMP, kelas 7, 8 masih kadang-kadang perlu diingatkan ya ayah dan mama hebat. Coba lihat ada berapa pekerjaan rumah atau apa tugas dari sekolah. Ayo Dek, baiknya tidak dipepetkan menuju akan dikumpulkan gitu. Akan membuat kita stres, akan membuat kita harus ekstra kerja kebut semalam gitu ya. Kalau mau udah ulangan dan sebagainya begitu. Betapa kita akan sangat berat mengelola aktivitas kita kalau kita tidak punya manajemen waktu yang baik. Ayo mulai disiplin. Oh iya, kalau udah pulang sekolah misalnya yang full day itu asar, oke, setelah sholat asar mungkin leyeh-leyeh sebentar boleh begitu ya. 4:30 sudah mulai lagi persiapan dan sebagainya seperti itu. Bagaimana kalau nanti akan menghadapi misalnya ulangan harian dan sebagainya. Ini mengajarkan anak-anak kita untuk bisa hidup seimbang, tidak stres karena tertumpuk oleh pekerjaan yang begitu semuanya diakhirkan. Wah, kebayang ya ayah dan mama hebat, apalagi nanti kalau dia sudah selesai melanjutkan pendidikannya, kemudian memilih peran menjadi orang tua, akan dapat amanah anak, suami. Gimana mungkin gitu, keterampilan mengelola waktu ini nggak bisa dikuasai dengan sangat baik oleh anak-anak kita, ya nanti tidak bisa menjalankan perannya dengan sangat maksimal. Gitu ya ayah dan mama hebat. Sehingga kalau berbicara manajemen waktu itu berbicara tentang prioritas.
Saya senang banget nih, mama pengen ikut eskul ini, eskul itu, eskul ini. Bagus-bagus mungkin, tapi akan keteteran pasti kalau tiap hari eskul. Nah, nanti dibantu dibantu diarahkan mana yang paling disenangin, mana yang tidak akan mengganggu kegiatan lain. Nah, itu adalah bagian-bagian dari kita membantu anak remaja kita memiliki keterampilan pengelolaan waktu yang baik agar mampu membuat prioritas kegiatan, ya, sehingga bisa waktu yang digunakan bisa dioptimalkan dengan sangat baik, ya. Itu poin ketiga, sekali lagi, adalah mengelola waktu. Sekarang poin yang keempat, kita akan bantu anak-anak kita bijak dalam pengambilan keputusan. Kebayang ya, temennya ikut komunitas bahasa. Waduh, anak kita bisa jadi kompetensinya atau passionnya tidak di bahasa, karena peer groupnya, biasanya anak-anak itu remaja punya peer group ya yang cukup mempengaruhi karakter seseorang. Jadi ikut-ikutan gitu ya, dan resikonya biasanya setiap pengambilan keputusan itu ada resikonya. Sehingga kenapa anak-anak kita harus diajarin ngambil keputusan itu sama dengan kita ngajarin anak-anak kita untuk mengukur resiko. Dek atau kakak gitu ya, boleh seneng berorganisasi, tapi tidak lupa bahwa tugas utamanya kuliah, tugas utamanya belajar. Boleh ikut eskul 1 atau 2, tapi tidak lupa tugas utamanya adalah belajar. September itu sudah masuk misalnya ujian tengah semester gitu ya. Itu jangan sampai begitu kebablasan gitu mengikuti satu kegiatan sehingga dia melupakan prioritas atau tugas utamanya. Nah, ini penting sekali ayah dan mama hebat agar bisa menyeimbangkan mana saya kapan konsen terhadap akademis, kapan saya konsen terhadap hobi saya, kapan saya konsen untuk mengembangkan keterampilan-keterampilan di organisasi ya. Kalau di sekolah kan ada OSIS, ada pramuka, ada PMR, ada pramuka, ada apa lagi? Banyak ya, banyak hal yang bisa mengasah keterampilan kita dalam berorganisasi. Sehingga dengan mengembangkan pengambilan keputusan yang bijak, nih ayah dan mama hebat akan membuat anak-anak kita percaya diri, kemudian bisa mengukur resiko ya tentunya ya, sehingga dia bisa memilih pilihan yang terbaik yang tidak bentrok dengan aktivitas yang lain ya. Sehingga ayah dan mama hebat, dua keterampilan ini tentunya sebaiknya memang base utamanya harus sangat dilatih itu di rumah. Masih ingat ya ayah dan mama hebat, kalau kita berbicara tentang anak remaja, kita ngajarin parentingnya itu berpikir, memilih, memutuskan. BMM, masih ingat ya? Berpikir, kenapa ngambil eskul itu? Saya ingin menyeimbangkan mama karena belajar akademik saja rada rungsing. Bagus ya, memilih. Jadi mau memilih eskul apa? Eskul seni rupa. Ingat ya, kalau eskul seni rupa kayaknya akan banyak banget nih properti yang harus dibikin. Akan banyak harus punya waktu luang untuk cari ide gagasan dan sebagainya. Nggak apa-apa. Kemudian memutuskan ya, oke, kalau udah ngambil eskul ini kita dorong apapun yang terjadi tantangannya, dia berkomitmen terhadap keputusannya sendiri. Kita sudah bahas sampai poin kelima ini. Kemampuan memecahkan masalah. Wah, penting banget nih ayah dan mama hebat, kita melatih, mendidik putra-putri kita, wabil khusus yang usia remaja, agar memiliki keterampilan ini. Kenapa? Karena dia akan menghadapi situasi yang kebanyakan tidak sesuai dengan ekspektasi atau rencana kita. Jadi kalau dia mentalitasnya adalah mentalitas belum bisa mencari solusi, lebih banyak tercuri, kenapa sih masalah ini kudu begini begitu ya, kenapa sih hari ini mendidadakan harus ulangan harian fisika gitu. Jadi bukan masalahnya kenapanya begitu ya,
tetapi adalah bagaimana ya agar saya siap menghadapi ulangan hari ini. Bagaimana ya? Wah ya, beda banget kan dari mengapa menjadi bagaimana. Kalau bagaimana adalah berupaya untuk mencari solusi, problem solving atau memecahkan masalah. Ini penting banget ayah dan mama hebat keterampilan ini, sehingga ayah dan mama hebat pastikan di rumah beri ruang anak-anak kita agar tidak membuat kita orang tua menjadi pemadam kebakaran setiap saat. Jreng-jreng, anak kita misalnya lupa bahwa besok harus membuat proyek tentang biologi misal, ya harus apa tuh sekarang ya kalau bicara biologi, harus membuat percobaan misalnya menanam kecambah dalam jangka waktu 2-3 hari diobservasi, kemudian ditulis nanti akan direkod ke guru mata pelajarannya. Kita tidak harus menjadi pemadam kebakaran setiap saat. Coba dek tenang gitu ya, apa yang bisa kita lakukan? Oke, sudah terlambat 1 hari nggak apa-apa, masih ada 2 hari. Sekarang apa yang dilakukan? Tulis misalnya, saya akan menulis perlengkapannya bagus, kira-kira mau beli di mana? Wah ya, mau disimpan di mana yang kena matahari, bagaimana, kapan mengobservasinya, terus begitu. Jadi ayah dan mama hebat, kita akan siapkan mental anak kita, dia siap menghadapi kondisi apapun. Jadi problem solving sebenarnya adalah menyiapkan mental putra putri kita, dia siap, dia survive, dia eksis di kondisi apapun dan mampu menyelesaikan masalah. Itu yang terpenting ya, karena kalau sekali lagi tergulung dengan mempermasalahkan masalah, atau udah terlambat 1 hari, sayang kan percobaannya 3 hari. Terlambat 1 hari bukan berarti tidak mengerjakan, tapi bagaimana kita bisa kelola 2 hari ini dengan sangat baik. Terus gitu, kalau kita latih seperti itu ya, mama sepatu aku basah, ayo coba lihat, emang sepatunya hanya 1 gitu kan. Itu adalah bagian-bagian yang perlu kita latih orang tua ya, menghadapi atau melatih putra putri kita memiliki keterampilan pemecahan masalah yang baik ya, tidak menyalahkan orang lain, tidak menyalahkan kondisi, tapi berpikir kritis, analitis gitu ya, mencari solusi terbaik sehingga dia survive di kondisi apapun. Itu sebenarnya ayah dan mama hebat, sehingga nanti anak-anak kita akan hebat. Anak-anak kita akan menjadi pribadi yang sangat adaptif terhadap kondisi apapun yang bisa jadi sangat dinamis, sangat berubah begitu ya, karena memiliki keterampilan problem solving atau pemecahan masalah yang sangat bagus. Aduh, Masya Allah ya Bu Wi ya, ternyata 5 poin ini perlu terus diupayakan, perlu terus dimandirikan ya anak-anak kita, sehingga tidak harus di-drive utuh gitu, tapi sesuai dengan perkembangan putra-putri kita. Poin ke-6, ayah dan mama hebat, putra-putri kita yang remaja perlu memiliki skill atau keterampilan kepemimpinan. Penting banget. Bagaimana dia bisa punya inisiatif, bagaimana dia bisa berkontribusi untuk orang lain, bagaimana anak-anak kita bisa ngambil keputusan. Jadi kalau berbicara aspek kepemimpinan, di situ ada keterampilan komunikasi yang baik, di situ ada keterampilan decision maker, ya, pengambilan keputusan, di situ ada keterampilan problem solving. Kenapa ini perlu anak-anak kita pelajari agar nanti ke depan ya dia menjadi leader gitu ya, bukan menjadi pengikut. Karena kalau leader itu bisa mempengaruhi orang lain, bisa menggerakkan orang lain gitu loh, bisa punya powerful nanti di pilihan-pilihan pekerjaan ke depannya. Nah, aspek keterampilan ini awalnya yang harus sangat didorong sebenarnya adalah jiwa berani. Berani bertanya, berani berinisiatif, berani mengambil keputusan, berani proaktif berkomunikasi.
gitu ya, ayah dan mama hebat. Dan sebaiknya memang dasar-dasar keterampilan ini selain nanti dikembangkan di sekolah anak-anak kita, yang paling utama tentu adalah harus sangat dilatih di rumah. Dan kita ayah dan mama hebat adalah ibu guru dan bapak guru terbaik untuk anak-anak kita dalam mengajarkan jiwa kepemimpinan ya. Ada delegasi, adik kita sepakat ya, bangun tidur sebelum berangkat sekolah kamarnya sudah rapi ya, diberi tanggung jawab, dilatih, di-guidance, direview, dievaluasi setiap saat, sehingga kalau bahasa keterampilan ini kan sebenarnya tinggal terus diasah ya, karena tidak ada bakat kepemimpinan, yang ada adalah peningkatan keterampilan kepemimpinan, artinya bisa terus dilatih. Itu barangkali yang bisa disampaikan di part 1 tentang 12 skill kepemimpinan. Kita insya Allah berjumpa di part berikutnya untuk melanjutkan 6 poin lagi ya, yang keterampilan yang harus dimiliki oleh para remaja untuk membantu kemandirian ke depan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.